Mauro Zylstra kirim sinyal ke PSSI, siap berjuang untuk timnas Indonesia. Media Malaysia terkagum-kagum, timnas Indonesia kejutkan dunia. Eliano Reinders ceritakan kesan pertama bertemu Sintayong. Ramadan Sananta berjanji buktikan diri untuk timnas Indonesia. Nova Arianto puas dengan daya juang timnas U17 Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Penyerang muda FC Volendam Mauro Zylstra baru-baru ini menyampaikan keinginannya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif di channel YouTube Yusa Nugraha, Zylstra secara terbuka mengungkapkan harapannya agar proses naturalisasinya dapat segera diselesaikan oleh PSSI. Sebagai pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, Mauro Zylstra tak segan menyampaikan aspirasinya agar bisa segera memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Zylstra bahkan berharap bisa segera bertemu dan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang diyakini akan memberikan lampu hijau bagi proses naturalisasinya. Zylstra saat ini masih dalam tahap awal karirnya sebagai pesepak bola profesional bersama tim muda FC Volendam di Belanda. Meski usianya baru 19 tahun, pemain dengan tinggi 188 cm ini memiliki potensi besar sebagai penyerang tajam, posisi yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Dengan performanya yang menjanjikan di klub, Zylstra dipandang sebagai salah satu opsi menarik bagi Sintayong dalam memperkuat lini depan skuad Garuda. Zylstra mengungkapkan bahwa saat ini PSSI sedang memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Ia menambahkan bahwa dirinya sangat antusias dan berharap proses ini bisa berjalan lebih cepat, agar ia bisa segera merasakan atmosfer timnas Indonesia. Kata-kata Zylstra ini seolah menjadi kode keras bagi PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Ketertarikan Zylstra untuk bergabung dengan timnas Indonesia tidak hanya datang dari sisi pribadi, namun juga dari pengamatan akan potensi besar yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Dengan timnas Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan performa, Zylstra ingin turut ambil bagian dalam momentum ini. Keinginan Mauro Zylstra untuk memperkuat timnas Indonesia menjadi semakin relevan dengan kebutuhan skuad saat ini. Indonesia memerlukan penyerang yang memiliki insting gol tajam di lini depan. Dengan tinggi badan 188 cm dan pengalaman bermain di Belanda, Zylstra diharapkan mampu menambah dimensi baru dalam serangan Indonesia. Selain itu, kemampuannya untuk bermain di level Eropa tentu menjadi nilai tambah tersendiri. Sejauh ini PSSI memang belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan proses naturalisasi Zylstra akan selesai. Namun dengan berbagai persiapan menuju Piala Dunia, tak menutup kemungkinan Zylstra akan segera menjadi bagian dari rencana besar Sintayong. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong kembali menjadi sorotan setelah penampilan luar biasa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasil ini langsung mengundang pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari negara tetangga Malaysia. Media Malaysia merilis artikel yang menyoroti perkembangan luar biasa Timnas Indonesia. Mereka menyebut bahwa performa Indonesia tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan timnas Indonesia menahan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia merupakan pertanda jelas bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju kebangkitan. Dalam artikel tersebut, Makan Bola juga mengulas tentang peningkatan peringkat FIFA negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun perhatian khusus diberikan kepada timnas Indonesia yang dinilai mengalami lompatan performa yang paling drastis. Meskipun belum mencapai puncak, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk terus merangkak naik di peringkat dunia jika konsisten menunjukkan performa apik di pertandingan mendatang. Harapan besar kini tertuju pada timnas Indonesia di laga berikutnya. Pada bulan Oktober mendatang timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain dan Cina, dua tim yang diprediksi bisa menjadi lawan yang cukup tangguh. Namun dengan persiapan yang matang, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Jika berhasil hasil tersebut tentu akan semakin mendongkrak posisi Indonesia di peringkat FIFA sekaligus menambah kepercayaan diri skuad Garuda.
Bagi penggemar sepak bola tanah air, performa timnas Indonesia ini tentu menjadi angin segar. Dalam beberapa tahun terakhir sepak bola Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari prestasi yang tidak konsisten hingga berbagai persoalan di dalam negeri. Namun sejak kedatangan pelatih asal Korea Selatan Sintayong, perubahan mulai terlihat. Sin berhasil membawa gaya permainan yang lebih disiplin dan taktis, serta mampu memaksimalkan potensi pemain muda Indonesia. Tentu saja jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Meski begitu hasil imbang melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia sudah cukup untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Jika mereka dapat melanjutkan tren positif ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah internasional. I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Reinders berbagi pengalaman saat pertama kali ikut serta dalam latihan ringan bersama timnas Indonesia pada awal September 2024. Pada kesempatan itu ia juga bertemu dengan rekan senegaranya Mes Hilger yang sedang menjalani proses serupa. Eliano dan Mes terlibat dalam sesi jogging dan latihan gym ringan bersama pemain-pemain timnas Indonesia. Walaupun baru sebentar bergabung, Reinders sudah merasakan atmosfer positif dari tim dan Sintayong. Walau belum sepenuhnya terlibat dalam sesi latihan di lapangan, Reinders mengaku senang dengan kesempatan untuk mengenal lebih dekat tim yang mungkin akan ia bela dalam waktu dekat. Pemain berusia 24 tahun ini berharap proses naturalisasinya dapat segera rampung sehingga ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada Oktober 2024. Jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, Reinders berpotensi tampil dalam laga penting melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Reinders sangat ingin berkontribusi. Sebagai pemain versatil, Eliano menyebutkan bahwa dirinya siap bermain di berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ramadan Sananta baru-baru ini mengungkapkan komitmennya untuk terus berjuang mendapatkan kepercayaan di timnas Indonesia. Meskipun tidak menjadi pilihan utama pelatih Sintayong, Sananta tetap legowo dan memahami keputusan pelatih. Ia menegaskan bahwa kesempatan itu belum tiba, namun ia siap membuktikan diri saat diberikan kepercayaan untuk tampil. Dalam beberapa laga terakhir bersama Persis Solo, Sananta kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang lawan. Mantan penyerang PSM Makassar ini menjadikan performanya di Liga 1 sebagai batu loncatan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Sananta juga mendapat banyak masukan dari Yeom Ki-hun, asisten pelatih timnas Indonesia yang ditugaskan oleh Sintayong untuk mengasah kemampuan penyerang Garuda. Menurut Sananta, Yeom Ki-hun memberikan panduan penting terkait kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Pelajaran dari Yeom Ki-hun ini sangat berharga bagi Sananta, yang masih terus mengembangkan kemampuannya sebagai striker muda. Bimbingan dari mantan penyerang timnas Korea itu difokuskan pada meningkatkan daya serang dan penyelesaian akhir Sananta agar lebih tajam di depan gawang lawan. Keinginan Sananta untuk terus belajar dan berkembang menjadi sinyal positif bagi perjalanan karirnya di timnas Indonesia. Dalam suasana persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat di lini depan tim nasional, Sananta tidak ingin larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, ia menjadikan setiap masukan dari pelatih sebagai motivasi untuk lebih baik. Di usia yang masih muda, Sananta sudah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Ia paham bahwa kesempatan di timnas Indonesia tidak datang begitu saja, namun harus diraih dengan kerja keras dan pembuktian di lapangan. Dengan penampilannya yang semakin matang di Persis Solo, ia berharap bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Sintayong di masa mendatang. Meskipun timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan Swiss, Nova Arianto justru mengungkapkan rasa puasnya terhadap performa Garuda Asia. Menurut Nova, meski lawan memiliki keunggulan signifikan dalam hal postur tubuh dan level permainan, daya juang para pemain muda Indonesia patut diapresiasi. Meskipun kala Nova tetap menyoroti bahwa timnya memiliki mental yang solid dan mampu memberikan perlawanan maksimal. Hal ini menjadi modal penting bagi tim sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait. Nova menilai pengalaman menghadapi tim dengan level permainan yang lebih tinggi dari Swiss ini sangat krusial bagi para pemain muda. Uji coba melawan tim kuat Eropa membantu timnas U17 Indonesia merasakan atmosfer kompetitif internasional yang lebih ketat.
Ini akan menjadi pelajaran berharga sebelum mereka melakoni laga penting di kualifikasi. Bermain di luar negeri memberikan tekanan tambahan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk mengasah kemampuan mental mereka dalam menghadapi situasi tandang. Namun Nova juga tidak menutup mata terhadap kelemahan yang masih terlihat dalam permainan timnya. Ia menekankan bahwa ada beberapa aspek yang harus segera dievaluasi, terutama dalam hal konsentrasi dan fokus di sepanjang pertandingan. 2 gol yang dicetak Swiss, menurutnya adalah hasil dari kelengahan pemain yang perlu segera diperbaiki. Nova Arianto berharap bahwa evaluasi dari pertandingan melawan Swiss akan membantu tim memperbaiki kelemahan dan tampil lebih siap di laga selanjutnya. Sebagai pelatih, dia percaya bahwa pengalaman dari kekalahan ini akan menjadi pelajaran penting bagi para pemain muda Garuda Asia untuk terus berkembang. Dengan uji coba yang berkualitas ini, Timnas U17 Indonesia mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang perlu ditingkatkan sebelum bertolak ke Kuwait untuk kualifikasi Piala Asia. Meskipun hasil di Pinatar Super Cup tidak memuaskan, tim pelatih percaya bahwa proses perkembangan para pemain masih berada di jalur yang tepat. Living every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.